Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah buat yang baru bergabung. Hari ini kita membahas tema yang menarik sekali yaitu bolehkah aku berharap dia jadi teman hidupku. Tadi kita sudah membahas beberapa dan guru-guru kita sudah menjelaskan juga bagaimana berdoa, beristighfar, memantaskan diri dan lain sebagainya. Insya Allah Allah berikan jodoh yang terbaik. Nah sekarang kita mau bertanya ke Ustadz Syam. Ustadz, ini ada pertanyaan menarik begini Ustadz. Siap. Ustadz, ada pertanyaan begini. Kalau seseorang itu sudah jadi jodoh kita ya, atau memang sudah digariskan jadi jodoh kita, apapun yang terjadi dia akan bersama dengan kita. Benar nggak begitu Ustadz? Insya Allah. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustadz Maulana, Habib Abdullah, Mas Dude, Kak Selvi, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Mesti kita meyakini bahwa yang menciptakan kita dan mengatur kita, mengurus kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tegaskan kembali, bukan hanya untuk orang beriman, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kamilah yang telah menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari seorang laki-laki dan perempuan, yaitu Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa alaihi salam. Kemudian dari mereka berdua lahirlah kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan pada akhirnya kalian saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal untuk menjalin silaturahim, adanya pernikahan, perkawinan, sehingga berketurunan, tapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jikalau ada seseorang ini setelah berjodoh, apakah akan selamanya berjodoh? Maka itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam Islam juga tidak dikatakan bahwa setelah menikah itu tidak akan berpisah lagi, tidak. Dalam Islam ada juga syariat yang bisa memisahkan antara pernikahan itu. Seperti misalnya ada di antara orang menikah dua-duanya muslim dan muslimah, tiba-tiba di tengah jalan yang satunya mohon maaf murtad, keluar dari Islam, maka terpisahlah daripada pernikahannya. Atau salah satunya mengajukan daripada perceraian, sang laki-laki menjatuhkan talak, sang perempuan datang ke pengadilan karena tidak mendapatkan haknya atau malah disakiti dalam pernikahan. Hukum Islam itu bukan hanya mengatur kehidupan ukhrawi kita, akhirat kita, tapi Islam ini mengatur kebahagiaan orang di dunia juga. Subhanallah, saking lengkapnya daripada syariat Islam. Bukan berarti Islam, oh berarti Islam boleh dong ini gonta-ganti pasangan. Oh bukan gonta-ganti pasangan, tapi Allah yang lebih tahu dan maha tahu bahwa ada orang sebelum menikah itu bahagia, setelah menikah dia bahagia, namun ternyata dalam perjalanan pernikahannya dia malah mendapatkan kezaliman. Islam tidak mau Anda terjebak juga di sana. Subhanallah, Islam menginginkan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan kepada Anda. Maka dikatakan dalam Islam, apakah setelah berjodoh akan selama-lamanya berjodoh? Belum tentu. Maka yang mengatur itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala dan diatur dalam syariat Islam. Kalau bisa bersama terus, kenapa tidak? Sehidup sesurga, sama-sama niatnya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak bisa jamin. Ada yang dalam perjalanannya ternyata ada masalah-masalah yang mesti memisahkannya, ada masalah-masalah yang sudah menyangkut
menyangkut kepada akidahnya misalnya, rasa bertuhannya yang dinodai misalnya, atau agamanya yang disakiti misalnya, lalu dia melakukan perpisahan, bukan berarti sesuatu yang sangat tercela juga, karena dalam syariat Islam itu ada hukumnya. Allahu ta'ala alam. Oh, jadi semua itu Allah yang mengatur. Udah begitu, Ustaz? diatur semua, Islam sangat lengkap, bukan hanya urusan akhirat bahagia, tapi urusan dunia bahagia juga diatur dalam Islam. Masya Allah, Islam sangat lengkap. Itu yang saya Betul, catat, Ustaz. Baik. subhanallah. Terima kasih Ustaz Syah, Masya Allah. Sekarang nih Ustadz Maulana sudah maju. Karena kalau saya maju, kita masuk di segmen Ustaz bertanya, Kami menjawab. Nah, saya mau nanya Baik. lagi nih sama Selfie. Boleh Mbak Selfie. Orangnya kepo gimana gitu. Kan dari 13 tahun ini pasti adalah seseorang yang Selfie ingin semoga dia jadi jodohku. Tapi ternyata tidak jadi. Ada Pak Ustadz. Gimana ceritanya? Ada sampai suka gitu sama seseorang. Terus? Tapi ya udah gak ketemu lagi gitu. Tapi ya berdoa aja sama Allah. Kalau memang Allah jodohkan ya bertemu lagi. Kalau enggak insya Allah Allah nanti ganti sama yang Allah ridhoi. Kenapa Pak Ustadz? Ada rahasia di balik itu. Apa itu Pak Kenapa Ustadz? dia tidak jadi jodoh kita atau Kenapa? tertunda atau gimana? Iya. Mau tahu? Mau. Bahas ya. Boleh Ustadz, silakan Ustadz Maulana. Maaf ya izin Habib dan Ustaz Sam. Insyaallah malam ini malam ke-27 Ramadan. Hari ini puasa ke-6, 26 hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dalam ibadah Ramadan kita. Amin. Dan di penghujung Ramadan ini kita mendapatkan kebaikan dan kedamaian. Amin. Salamun hiya tamat lail fajar. Amin. Dan qadar, ingat ya. Qadar itu di malam nisfu. Qadar itu di malam Lailatul Qadar. Maka jodohnya itu di qada, di nisfu. Siapa orangnya di kadarnya. Semua orang dapat minum, tapi ada yang kadarnya beda-beda. Karena dia dapat kopi, dapat susu, dapat teh. Itulah kadarnya. Dan ini kita harus camkan bahwa yang namanya kenapa sih dia tidak jadi jodohku? Harapanku dijadi dia. Kok nggak jadi? Kenapa tertunda? Kenapa bisa? Tahu nggak? Allah maha pencemburu. Sungguh Allah itu cemburu sama hambanya. Jangan biarkan Allah cemburu. Maka dekati Allah untuk dapatkan seseorang. Mintanya kepada Allah untuk dapatkan dia. Ibaratnya kita ambil perumpamaan, saya selalu mengambil perumpamaan ini. Kalau mau tangkap ayam, jangan tangkap anaknya. Engkau akan dikejar induknya. Sehingga engkau tidak dapat apa-apa. Tapi ketangkaplah induknya, sehingga semua anak-anak ayam itu ngikut. Jadi mintanya kepada Allah, sehingga semua pun akan mengikut. Yang kedua, ikhlaslah atas apapun takdir yang menimpa kita. Sekali lagi, ikhlas. Kenapa? Karena kadangkala kita meminta atau mau menikah, ada jodoh, tapi bukan karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Jadi tiga ini, karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Camkan, karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Kemudian yang ketiga, jadi tadi Allah itu cemburu, maka dekati Allah. Kemudian ikhlaslah karena Allah. Jangan menikah karena harta. Jangan menikah karena tampang, wajah. Jangan menikah karena nafsu. Tapi menikahlah karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Kemudian perjuangkan. Ya kadang-kadang sudahlah. Allah kan mau melihat usahamu. Ini benar-benar mau nggak ini? Ya kalau mau ya taruh. Kalau mau ya lamar. Kalau mau ya dekati keluarganya. Kalau mau mentaskan diri itu kan. Kemudian apalagi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemuliaan dari atas apa yang kita lakukan. Sehingga kita pantas untuk mendapatkan. Karena gini, Allah maha sayang. Allah sayang banget sama hambanya. Sehingga jangan kau jodoh sama dia. Kalau kau jodoh sama dia nanti bahaya. Jadi seperti itu. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik karena penantian yang panjang. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Maulana. Jadi ikhlas karena Allah. Tapi Allah mau lihat usaha kita juga ya Ustadz ya. Masya Allah. Baik, nah sekarang ini kita mau dengar nih ada yang mau curhat. Ya, kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz.
Iya, kami curhat. Kembali lagi nih Mbak Selvi, silahkan. Mau curhat apa nih sama Siapa? Al Habib Abdullah dan juga Ustadz Maulana kembali. Silahkan pertanyaan dan curhatannya. Terima kasih Kang Dude. Assalamualaikum kembali Habib Ya, dan juga Pak waalaikumsalam, Ustadz Mbak Maulana. Jadi kan Safi ini sudah punya anak. Oh, umurnya Remaja berapa? 16 tahun. Wow, kayak adik mau kakak 17, dong. iya. Mau 17 tahun. Nah ini kan Safi selalu memasukkan doa untuk anak itu sekarang bertambah. Karena kan lingkungan, lalu kan ya ada anak itu cinta-cinta monyet gitu ya Habib ya. Jadi kan Safi tidak bisa melihat secara 24 jam mengawasi dan segala macam, apalagi sekarang lingkungan ataupun apa yang ditonton, pergaulan semuanya itu kan inilah apa berbeda dengan kita dulu. Dan Baik. suka ada was-was dalam hati selain mendoakan anak pastinya apa jadi anak yang soleh, yang selalu dekat sama Allah. Itu apalagi ya Safi sebagai ibu karena kan anak tuh amanah ya. Jadi Safi bertanggung jawab sebagai seorang ibu selain mendoakan mungkin ada ya selain nasihat apalagi kira-kira gitu Habib untuk menjaga anak tetap apa ada di apa koridornya iya di jalur yang lurus gitu dengan keadaan sekarang yang seperti ini gitu. Masya Terima Allah. kasih. Silakan langsung Baik. jawab Habib. Nasihat yang terbaik buat anak-anak kita adalah perilaku kita. Itu nasihat yang terbaik. Kenapa? Karena anak itu sifat yang pertama yang dia lakukan itu adalah melihat. Sehingga gambaran kita adalah contoh nyata bagi dia. Kalau mohon maaf Mbak Selvi sholat misalnya, Mbak Selvi sodakoh, Mbak Selvi melakukan perilaku baik, nggak apa-apa tampilkan di depan anak kita. Bukan niat riak ya, bukan niat riak. Tapi niat kita mudah-mudahan dapat amalan mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, terutama kebaikan yang kita mau salurkan, nomor satu buat siapa? Buat keluarga kita kan. Nah, setelah keluarga kita mendapatkan kebaikan itu tentu kita berharap anak ini merupakan investasi kita. Jadi investasi kebaikan itu mudah-mudahan terus mengalir bagi kita. Dan jangan lupa ya sebagaimana yang kita bahas sering banget di sini, permasalahan yang utama adalah doa. Nah di antara doa yang dianjurkan adalah doa yang warid dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah ini doa teramat luar biasa sampai-sampai orang bertanya kepada Sayyidina Hasan di dalam tafsir At-Tabari diceritakan orang nanya sama Sayyidina Hasan, ini doa ini katanya bakal impactnya di mana kata dia, ngefeknya di mana? Kata Sayyidina Hasan, ngefeknya di dunia sebelum di akhirat. Jadi di dunia kita berharap anak-anak kita menjadi penyejuk mata. Maksudnya penyejuk mata apa? Begitu kita lihat kita girang. Begitu kita ketemu kita senang. Begitu kita selalu berhadapan dengannya maka kesenangan dan kebahagiaan akan terus terpancar dari kita dan akan terus mengalir kepada keluarga kita yang semuanya insya Allah. Nah mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita sampaikan dengan juga tadi perilaku-perilaku baik yang langsung kita contohkan mudah-mudahan kita berharap anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal Amin, ya alamin. rabbal alamin. Terima kasih Habib. Ustadz Maulana boleh ditambahkan Ustadz? Gini, buat anak-anak betul saya setuju sekali dengan Habib bahwa keteladanan itu sangat penting karena anak itu kayak spon yang mengambil pembelajaran dari kita. Mohon maaf, dalam hal mendidik anak, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan kita berkata, dulu saya begini, kita dulu pergi sekolah jalan kaki. Ya iyalah, tidak ada kendaraan. Nah, sekarang kan beda. Dan didiklah anakmu sesuai zamannya, tapi ingat, didiklah juga anakmu sesuai dengan usianya, tahapannya. 7 tahun pertama bagikan raja dan ratu, 7 tahun kedua 8 sampai 14 itu adalah tawanan. Nah, sekarang sudah 16 berarti 7 tahun ketiga. 14 ke 21 itu pakaian besti. Sebenarnya ibu itu paling enak loh. Kalau bapak kan beda, kayak saya mendidik anak. Waduh, 4 anak dengan sendiri itu butuh sosok yang dalam artian bisa menjadi sosok ibu. Tapi kalau ibu kan enak. 1, ibu ada di saat dia sakit. Ibu harus ada di saat dia berprestasi. Ibu harus ada di saat anak itu sedih. Itu enak itu. Karena ibu kan makhluk paling kepo.
Kemudian ibu ada di saat anak itu liburan. Paling suka itu anak sama ibu kalau liburan. Dan terakhir ketika sesuatu itu terjadi hanya sekali seumur hidup. Nah, buat kita, buat ibu-ibu yang lagi nonton, siapapun yang lagi mendidik anak, termasuk bapak ya. Dalam mendidik anak itu ada 4 karakter anak sebenarnya. Sesuai dengan karakter sahabat Rasul. Jadi ada yang memang bersifat kayak Sayyidina Abu Bakar. Yang panutan, yang sabar dan sebagainya. Yang kedua ada yang tegas. Tegas. Udah anaknya 3 ya? 3 Ustaz. Yang mana kayak Sayyidina Abu Bakar. Kino yang nomor 1. Nomor 1. Yang ada yang kayak Sayyidina Umar yang tegas. Ada itu. Nomor berapa tuh? Nomor 1, nomor 2 sama tuh kayaknya. Yang ketiga kayak damai. Siapa itu? Sayyidina Utsman bin Affan. Dan ada familiar yang mau tampil. Siapa itu? Sayyidina Ali. Oh ya, insyaallah. Itu. Jadi kira-kira dari 4 karakter ini yang mana? Yang mana dianya? Kira-kira buat siapa? apakah damai, kemudian tegas, jadi sifatnya karakternya mana? Yang Allah ridhoi aja. Oh ya udahlah. Masya Allah. Yang Allah Pokoknya ridhoi Mbak aja. Selvi insya Allah anak-anaknya dididik dengan anak-anak yang soleha Amin, ya. amin, Insya Allah amin. ya. Makasih Habib Ustadz Maulana, terima kasih banyak. Jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi di Islam itu Indah dengan tema bolehkah aku berharap dia jadi teman hidupku. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.